Ustaz, katanya 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat mungkar nangkir datang Ustaz. Kalau 6 langkah datang enggak Ustaz? Tapi Ustaz, tapi itu kan banyak tapi itu. Selama ini kan disebut Ustaz, roh itu malam Jumat pulang ke rumah. Bulan puasa tidak ada. Nah, kita jelaskan dahulu apa itu makna kubur, kuburan, alam kubur, dan penamaan-penamaan kubur di dalam Al-Quran. Tahukah seseorang itu dia sudah mati? Dia itu mati? Untuk apa gunanya kuburan? Untuk kita yang hidup. Jadi kuburan itu Pak, gunanya untuk kita yang hidup. Kok begitu Ustaz? Bukannya untuk orang yang meninggal. Dan ditiuplah sangkakala. Fa'idahum, maka tiba-tiba mereka, maksudnya kita nanti di akhir zaman, ketika akan terjadi kiamat, fa'idahum, maka tiba-tiba mereka itu minal ajdas, dari kuburan mereka, ila rabbihim, menuju semuanya, menemui Allah, menuju Allah, ila rabbihim yansilun, kepada Tuhan mereka. Kita duduk sejenak di rumah Allah ini dalam rangka menuntut ilmu. Ilmu yang kita sampaikan yaitu tentang perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita setelah meninggalkan kehidupan dunia. Karena kita tidak selamanya berada di dunia ini. Dunia hanyalah tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Karena pengajian kita sekali dalam sebulan, maka kita sebutkan sedikit saja apa yang sudah kita sampaikan, yaitu 5 alam kehidupan manusia. 5 alam kehidupan manusia. Alam yang pertama alam ruh, alam yang kedua alam rahim, alam yang ketiga alam dunia yang sekarang kita berada di atasnya. Alam yang keempat, alam yang akan kita tuju, namanya alam barzakh atau alam kubur. Yang kelima namanya alam akhirat. Maka pembahasan kita sampailah pada alam yang keempat, yaitu alam kubur. Kalau pembahasan sebelum ini masih proses menuju alam kubur. Proses menuju alam kubur itu yang kita sebut dengan sakaratul maut. Pastikah setiap orang itu akan menghadapi sakaratul maut? Ya. Karena menuju kematian itu mesti didahului dengan sakaratul maut. Sakaratul maut itu tergantung keadaan seseorang. Jika semasa hidup melakukan banyak amal soleh, maka sakratul mautnya mudah. Jika selama hidup banyak melakukan kemaksiatan lalu tidak bertaubat, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Sesuai firman Allah, wan naziati gharqa wan nasyitati nashta. Itulah ayat yang menceritakan tentang proses roh akan dicabut. Ada yang mendapati kesakitan dan kepayahan, dan ada yang mendapati dengan mudah. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, amal soleh yang kita lakukan setiap harinya menghantarkan kita kepada mudahnya menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu sudah lalu, sudah selesai. Masuk kita pembahasan ke alam kubur. Alam kubur dengan kuburan dua hal yang berbeda. Alam kubur dengan kuburan dua hal yang berbeda. Kuburan itu adalah tempat di mana jasad disemayamkan. Itu kuburan. Kubur itu juga bermakna tempat di mana jasad tenggelam, terbenam. Ada yang terbenamnya di perut bumi, ada yang terbenamnya di lautan. Maka disebut kuburan. Sementara alam kubur adalah alam kehidupan. Maka masuk kita kepada jilid yang pertama,
kehidupan di alam kubur. Jadi kita tu berada di sini Bapak Ibu. Jadi kita tidaklah mati. Mati tidak bergerak, diam saja. Mati itu kan itu maknanya Pak. Mati, tidak bergerak. Seperti orang mati. Apakah dia akan bergerak lagi? Tidak. Nah, kita di kehidupan yang keempat itu, kita tidaklah mati. Tidak mati kita di sana. Kita itu hidup. Makanya Al-Quran banyak sekali menyampaikan berita tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Wala tahsabanallahu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian kira orang yang mati berperang di jalan Allah itu mati. Artinya mati tadi, kalau mati artinya diam, tak bergerak. Jangan katakan mereka itu mati. Bal ahyaun. Akan tetapi mereka itu hidup. Ada dua ayat yang menjelaskan itu. Yang satu mengatakan bal ahyaun inda rabbihim, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, yurzakun, mendapatkan rezeki. Satu lagi ayat mengatakan walakin la tash'urun, kalian tidak bisa merasakannya. Karena kenapa kita tidak bisa merasakan? Karena kita belum mati. Tahukah seseorang itu dia sudah mati? Dia itu mati? Maka dalam pembahasan kita, ya, seseorang itu dia tahu bahwa dirinya sudah mati. Kalau kita nanti sudah mati, Bapak Ibu sudah meninggal, kita ni tahu tak? Oh, saya ni masih hidup atau sudah mati? Berdasarkan informasi dari Al-Quran, mereka yang sudah mati itu mereka sudah tahu mati, sehingga kemudian karena amalnya kurang, mereka minta untuk dihidupkan kembali. Ini kan maknanya mereka tahu mereka sudah mati, tapi karena sudah mati, tak mungkin hidup lagi, hidup ke dunia ini. Jadi yang kita bahas itu adalah kehidupan di alam barzakh. Jadi jangan nanti kita aneh-aneh kadang berpikirnya. Kenapa saya katakan aneh-aneh? Gimana Ustaz yang hidup? Itu sudah menjadi tulang, ini sudah menjadi abu, ini sudah menjadi tanah, ini di mana dia hidupnya? Tambah lagi katanya di alam kubur itu mereka ditempatkan di tempat yang hijau, di taman-taman. Sementara di kuburan kami ini dipenuhi lumpur, dipenuhi air. Mana kehidupan itu Ustaz? Jadi cara berpikir kita, jangan cara berpikir materi. Paham materi itu Bapak Ibu? Apa yang tampak oleh mata. Nah, cara berpikir kita itu cara berpikir imani. Karena itu bisa dijawab dengan keimanan. Kalau iman tidak ada, otomatis orang tidak akan mempercayai hal semacam itu. Tapi iman kita ini bukanlah iman tanpa dasar. Iman yang dibangun di atas dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis inilah menjadi pedoman kita. Yang la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedikit pun tidak ada keraguan. Kalau ada yang meragukannya, ketika kita menceritakan nanti kehidupan gaib itu, berarti dia meragukan isi Al-Quran. Ini na'udzubillah. Kalau ada orang yang meragukan isi Al-Quran, imannya bermasalah. Karena beriman kepada kitab suci itu adalah bagian dari rukun iman. Jelas di sini Bapak Ibu? Jadi framework cara berpikir kita, cara pandang kita bukan cara pandang materi, bukan cara pandang yang kita tengok di dunia ini, tapi cara pandang kita, cara pandang Al-Quran, hadis yang didasari dengan keimanan. Baik, saya beri mukadimah seperti itu supaya nanti tidak kadang bingung. Kenapa saya katakan bingung lagi? Ustaz, katanya 7 langkah meninggalkan kuburan, malaikat mungkar nangkir datang Ustaz. Kalau 6 langkah datang enggak Ustaz? Ini maknanya berpikirnya materi tadi. 7 langkah katanya Ustaz datang malaikat mungkar nangkir ke kuburan. Kalau dia enggak punya kuburan macam mana Ustaz? Kan bingung jadinya Pak. Kalau kubur Gus Dur itu didatangi malaikat mungkar nangkir enggak Ustaz? Karena kubur Gus Dur sampai hari ini enggak pernah sepi dikunjungi orang. Silih berganti datang orang begitu. Kalau nanti saya meninggal Ustaz, saya
cari security untuk menjaga kuburan saya 10 tahun gimana Ustaz? Akan bingung sendiri jadinya Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang pemahaman yang dibangun di atas materi tadi. Pemahamannya, oh ini datang nih malaikat ke sini nih. Di sini jelas Bapak Ibu? Oke, baik. Berarti yang kita bahas itulah sesuatu yang bersifat gaib, iman. Tapi kalau Bapak Ibu tak percaya, boleh coba. Kan itu lagi solusinya Pak. Tak percaya nih. Tapi insya Allah kita ini semua percaya. Kan gak mesti percaya itu harus kita rasakan Pak. Apa contohnya? Contohnya Bapak Ibu yang kena asam urat. Contoh nih. Kata dokter setelah periksa, Ibu ini Bapak sekarang jangan dulu makan emping ya Pak. Jangan makan kacang-kacangan. Nanti kalau Bapak makan mengamuk nanti asam uratnya. Kata dokter kan begitu Pak. Sesuai kapasitas keilmuan dokter. Kita ikuti arahan dokter itu atau kita langgar? Ikuti. Kelanggar boleh enggak? Boleh aja. Tapi habis itu merasailah kesakitan. Begitulah Pak. Jadi ini Al-Quran menceritakan demikian. Baik. Maka yang kita ceritakan pada pagi ini adalah kehidupan di alam barzakh. Nah, kita jelaskan dahulu apa itu makna kubur, kuburan, alam kubur, dan penamaan-penamaan kubur di dalam Al-Quran. Karena penyebutan kubur dalam Al-Quran itu banyak. Kubur itu, alam kubur dari dua kata. Alam satu, kubur satu. Alam kubur. Alam itu artinya kehidupan. Alam dunia, alam barzakh, alam rahim, alam akhirat, alam ruh, itu arti kehidupan. Kemudian kubur, tempat di mana kita terbenam. Jasad kita terbenam. Jadi alam kubur dua kata. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kubur itu sendiri, tadi sudah kita sebutkan sedikit tapi kita rapikan lagi. Kubur itu sendiri maknanya tempat di mana jasad terbenam. Ya, ibu-ibu yang mencatat itulah kesimpulannya. Kubur itu tempat di mana jasad terbenam. Dan untuk apa gunanya kuburan? Untuk kita yang hidup. Jadi kuburan itu Pak, gunanya untuk kita yang hidup. Kok begitu Ustaz? Bukannya untuk orang yang meninggal. Untuk orang meninggal itu tak ada pun kubur mereka itu sama saja. Cuma kalau mereka punya bangkai jasad, takut jasad itu dimakan hewan. Nah, kubur itu sesungguhnya manfaatnya untuk kita yang hidup. Kenapa? Agar kita ingat mati. Makanya kata Nabi, kuburan itu 3 manfaatnya. Yang pertama, tudzakiru anil maut, mengingatkan kita akan kematian. Dulu kita punya kawan sama-sama sholat di masjid Muhajirin ini. Sekarang sudah enggak ada lagi. Datang kita ke kuburannya. Nah, ketika kita datang kita ingat, ya Allah, saya juga nanti akan menyusul. Sama seperti kawan saya ini. Makanya saat Bapak Ibu ziarah kubur, satu doa yang diajarkan Nabi. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat. Wa inna bikum insyaallah lahikun. Sesungguhnya kami ini yang hidup terhadap kalian yang sudah meninggal akan menyusul. Itulah gunanya. Jadi kuburan itu manfaatnya bagi kita. Ketika kita datang ke sana, teringat kita. Inna bikum insyaallahu lahikun. Insyaallah kami yang hidup ini akan menyusul kalian. Kita susullah mereka. Jadi kalau disebut disusul, kita ini sedang mengantri menuju kematian. Mengantri kita ni Pak. Sesuai ajal, sesuai nota kesepakatan dahulu. Mengantrilah kita ini. Ketika antrian itu sudah datang, maka dipanggillah oleh malaikat tadi. Nah, jadi tempat di mana disemayamkan. Yang kedua, manfaat ziarah kubur. Jangan bilang tak boleh nanti ziarah kubur ini. Nabi menyuruh, fazuruha, silakan ziarah. Dulu di masa jahiliyah dilarang ziarah kubur. Wanita muslim. Mengapa dulu dilarang?
Ada alasannya Bapak Ibu. Karena dahulu kalau perempuan-perempuan tu ziarah kubur, bergolek-golek di situ dia Bu. Mengoyak-ngoyak baju dia, menampar-nampar pipinya. Sekarang ibu masih begitu enggak? Makanya Nabi katakan fazuruha. Tapi kalau masih begitu nanti dia apa? Jangan. Repot kita. Mohon maaf sampai di situ dibuka jilbabnya, buka bajunya, kan repot di situ. Maka kalau mudaratnya besar, tapi kami enggak begitu kami. Siapa bilang? Jangan tuduh kami itu masa jahiliyah lagi. Kalau yang seperti itu, maka jangan mereka dilarang untuk ziarah kubur. Karena Nabi suruh, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur dulu. Ketika kalian masih bongak-bongak, itulah bahasanya. Jahiliyah kalau bahasa Arabnya. Nak faham kalian tentang iman, nak faham tentang kematian, nak faham tentang hakikat hidup. Dulu kalian enggak paham. Ketika meninggal suaminya itu menangis bukan main. Perempuan tu begitu Bu. Ketika suaminya meninggal, istri menangis-nangis. Tapi kalau istrinya meninggal, suami itu enggak menangis. Itulah bedanya. Betul enggak Pak? Enggak. Jadi berbeda keadaannya. Nah, fazuruha, maka sekarang ziarahlah kata Nabi, karena iman sudah masuk. Mereka sudah paham, oh iya, kita ni kan hidup sementara, ada kehidupan sesudah itu. Inilah pentingnya pengetahuan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu. Yang pertama tadi. Yang kedua tadi apa? Manfaat ziarah kubur, wa tudzakiru anil akhirah, mengingatkan kita akan akhirat. Karena Nabi katakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah tahapan pertama untuk akhirat. Orang tak akan ke akhirat kalau belum mati. Paham di sini Bapak Ibu? Orang belum ke akhirat kalau belum ke alam kubur. Oh, di mana sekarang ayahnya? Ayahnya sekarang di surga. Sudah ada di surga, Pak. Surga itu di mana letaknya? Di alam barzah atau alam akhirat? Di akhirat. Akhirat ini kapan terjadi? Kalau sudah kiamat. Kiamat sudah atau belum? Kan jelas di sini Bapak Ibu. Jadi nanti akan dikumpulkan di mahsyar. Itu panjang lagi pembahasannya. Jadi yang kedua manfaatnya Bapak Ibu ziarah kubur adalah apa tadi? Ingat akhirat. Ini harus kita pelan-pelankan nih Pak, supaya nanti tak lupa. Nah yang ketiga, wa tuzahidu fid dunya. Orang kalau sering ziarah kubur membuat dia zuhud di dunia ini, enggak begitu terlalu mengejar dunia, itu maksudnya. Kalau ada orang mada misalnya, malas misalnya, maka terapinya Pak diceramahin. Tak mempan diceramahin, suruh dia ziarah kubur. Tak mempan juga, suruh dia baring di lahat tu sebelum jenazah tu dibaringkan. Itu terapi itu. Ketika dibaringkan di situ, tutup sebentar. Gelap, sempit, terbayang oleh dia. Ya Allah, beginilah saya nanti. Nah, kalau enggak juga dikubur langsung. Kalau enggak juga dia tobat dia. Begitulah terapinya. Karena sekarang kita sampaikan enggak juga, kita bacakan ayat enggak juga, kita ningin enggak juga, suruh ziarah kubur enggak juga. Ujung-ujungnya itulah. Nah, inilah 3 manfaat daripada ziarah kubur. Tuzakiru anil maut, mengingatkan akan kematian. Wa tuzakiru anil akhirah, mengingatkan akan kehidupan akhirat. Wa tuzahidu fid dunya, kemudian membuat kita semakin zuhud di dunia ini, bahwasanya dunia bukanlah tempat kita, tetapi dunia ini hanya sementara, tempat kita singgah saja. Nah, jadi kubur tadi maknanya apa? Tempat di mana jasad kita terbenam. Itu kuburan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jasad kita ditubur nanti, dikubur. Mudah-mudahan jasad kita ditemukan, tidak hilang. Mudah-mudahan jasad kita ini kita meninggal di rumah sakit, di rumah Allah, sehingga kita dimandikan. Itulah harapan kita. Disolatkan, dihantarkan ke pemakaman, kemudian didoakan. Tapi ada jamaah saya Bapak Ibu, suaminya itu pilot. Saat itu ada tugas membawa pesawat ke arah Sulawesi. Qadarullah, ini orang Pekanbaru Pak. Qadarullah, pesawatnya jatuh. Jangankan jasad orang ya,
kepingan-kepingan dan serpihan-serpihan pesawat itu gak ada lagi, entah di mana pergi. Mungkin bapak ibu ada yang kenal mungkin. Ada kenal ya pak ya? Atau pilot dia. Orang Rumbai ini pak. Dia suami itu, yang satu lagi suami itu orang di daerah Jalan Impres. Saya ngaji juga di situ di Masjid Thariqul Jannah. Nah, yang satu ini Rumbai baru menikah bu, anaknya kecil, seginilah anaknya. Oh, itu terpukul sekali. Kemudian diberilah pemahaman begini. Agamanya lah yang bisa menenangkan. Tapi itu agama yang benar, bukan agama yang disalahpahami. Nah akhirnya kemudian sampai hari ini jasadnya itu tidak ditemukan. Itulah takdirnya. Karena takdir itu nggak bisa kita pilih. Makanya kata Al-Quran, wala tamutu bi ai ardin tamut wala tadri bi ai ardin tamut. Kamu tak tahu di bumi mana kamu akan meninggal. Tak tahu kita di rumah kah, di rumah kita kah, di rumah sakit kah, di rumah Allah kah, tak tahu. Cuma kita berdoa mudah-mudahan kita diwafatkan di tempat yang terbaik. Doa kita, mudah-mudahan doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna kubur. Jadi di Al-Quran itu disebut kata kubur. Mana dalilnya? Dalilnya Quran surah At-Taubah 84. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun." Wala tusalli, janganlah engkau Muhammad melaksanakan salat terhadap mereka, ala ahadin minhum, dari mereka, mata abadan, yang meninggal dalam keadaan kafir. Tak boleh. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan kafir, tak boleh kita menyolatkannya dan mendoakannya. Ya Allah, mudah-mudahanlah dia masuk surga. Tapi bukan Islam. Tak boleh kita mendoakan begitu. Makanya dulu ada orang Islam liberal tu tahu, yang pemikirannya menyimpang, pemikiran sesat, liberal namanya pak. Pergi dia ke Belanda, ke kuburan Snockhorns. Tahu Snockhornje namanya. Nama Islamnya Abdul Ghaffar. Orang Belanda pura-pura masuk Islam. Rupanya dia masuk Islam itu untuk mencari titik-titik kelemahan Islam. Di Aceh kejadiannya pak. Aceh ini kan ketika itu susah untuk dikalahkan. Karena kuat mereka ini. Datanglah orang pura-pura masuk Islam. Dipelajarinya. Akhirnya setelah dia tahu kelemahan umat Islam, diserang, akhirnya kalah. Nah, ada orang-orang muda Indonesia ini yang pikirannya itu sudah rusak, datang ke sana, doa dia. Inilah pahlawan kata dia. Akan kacau tu pak. Nabi melarang, Al-Quran melarang, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan engkau tegak di kuburannya. Tegak di sini maksudnya bukan yang tegak. Maksudnya jangan tegak, jangan berdoa di situ, doakan dia, jangan. Kalau tegak saja, kebetulan kita lewat misalnya, ya enggak apa-apa. Tapi jangan pula dikatakan, engkau ni besok sama-sama di surga kita. Itu namanya liberal tu pak. Ada aliran itu, ada liberal, ada pluralisme agama. Semua agama tu sama. Inilah ni. Mungkin kalau seusia bapak ibu enggak mengikuti lagi itu, enggak bergesekan dengan pemikiran semacam itu. Tapi anak-anak muda usia 40 ke bawah itu bergesekan dengan pemikiran agama semuanya sama. Ini akibatnya. Sehingga kemudian yang mati kafir sekalipun nanti sama surga kita pak. Kata dia. Sama seperti hidup dunia ini. Kalau kita hidupnya di sini, dia hidup di situ. Sama-sama di surga. Maka Al-Quran sudah melarang untuk mendoakannya setelah mereka meninggal. Inilah wala takum ala qabri. Jangan kau tegak di atas kuburnya. Itu kubur tadi mana? Innahum kafaru billah, karena mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi yang pertama Allah gunakan kata kubur. Yang kedua Allah gunakan kata al-ajdas. Al-ajdas, atau kalau mudahnya Bapak Ibu untuk mengingat, al-jadas. Ada enggak kata itu di Al-Quran? Ada.
Misalnya di Quran surat Yasin. Quran surat yang ke-36, Yasin itu 36, ayat yang ke-51. Allah berfirman, wa nufikha fis sur, dan ditiuplah sangkakala, fa idahum, maka tiba-tiba mereka, maksudnya kita nanti di akhir zaman ketika akan terjadi kiamat, fa idahum maka tiba-tiba mereka itu minal ajdas, dari kuburan mereka, ila rabbihim, menuju semuanya, menemui Allah, menuju Allah, ila rabbihim yansilun, kepada Tuhan mereka. Jadi maksudnya ini adalah ketika nanti terjadi hari kiamat. Saat kiamat itu terjadi, ditiup sangkakala, sekali tiupan itu, maka keluarlah seluruh manusia yang pernah dikubur itu. Baik itu di lautan, di sungai, di perut bumi, di mana saja. Maka kata Al-Quran begitu, yauma yasma'una sayhata bil haqq, pada hari itu engkau mendengarkan suara yang sangat keras. Dzalika yaumul khuruj, itulah hari di mana kamu akan dikeluarkan. Maka keluarlah kita ini dari kuburan masing-masing tadi, karena ada satu tulang pada diri kita ini Bapak Ibu, tulang itu dibuat Allah kekal. Namanya tulang ekor. Jadi Allah desain tulang ekor itu tidak hancur. Kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Setiap kita ni Pak, kalau mati itu dimakan tanah Pak. Semua dimakan tanah. Habis maksudnya itu. Tulang-tulang pun habis. Illa ajabaz zanab, kecuali tulang ekor. Tulang ekor, tulang bagian bawah kita ini. Nah kok bisa kekal Ustaz? Ya Allah buat begitu. Makanya kata Nabi, ila ajabazana fima khuliqa wa fima rukiba, dari situ manusia dulu diciptakan, nanti dari situ manusia akan dihidupkan kembali. Nah, bagaimana proses kehidupan itu? Pembahasannya lain. Karena itu sudah masuk hari kiamat, kita masih di dalam pembahasan kehidupan di alam barzakh. Sebenarnya banyak ayat-ayatnya, ada beberapa ayat itu. Itu yang kedua. Nah, yang pertama dan yang kedua ini berkaitan dengan tempat yang kita lihat. Adapun penyebutan yang ketiga namanya barzakh. Nah, barzakh itu sama enggak dengan kubur tadi? Berbeda. Jadi barzakh itu secara bahasa artinya pemisah. Jadi barzakh itu artinya pemisah. Pemisah apa maksudnya Ustaz? Pemisah antara kehidupan dunia yang sudah kita lalui dan kehidupan akhirat yang akan kita tuju. Di tengah-tengah itulah kita. Maka disebut barzakh, tembok dinding yang tak bisa ditembus. Itulah barzakh itu, Pak. Jadi kalau saya meninggal, saya ke barzakh. Bapak meninggal, bapak ke barzakh. Ibu meninggal, ibu ke barzakh. Itu tidak ada lagi kaitnya dengan fisik yang ditanam tadi. Karena dalam diri kita ada jasad dan roh. Roh itu setelah berpisah dari tubuh kita ke barzakh. Tak ada roh itu yang gentayangan balik ke rumah, jaga kubur. Di interview pula seperti di padang pariaman. Interview katanya roh tu, Pak. Nia, dia apakan dek kau tu, orang tu katanya. Itu jin tu Bapak Ibu. Jin itu menjelma kepada 3 bentuk. Dalam riwayat disebutkan 3 bentuk. Yang pertama, jin itu bisa menjelma menjadi ular. Al-jinnu salah satu asnaf. Jin itu 3 kelompok. Ada juga kelompoknya Pak, kelompok tani, kelompok ini, kelompok ini. 3 kelompok. Yang satu kelompok asnaf, sinfun kalbun. Itu menyerupai hayatun, menyerupai ular. Yang kedua yatiru fil hawa, wa sinfun yatiru fil hawa. Yang kedua dia terbang di udara. Yang ketiga yahilluna wa yaghbituna. Mereka itu pergi datang dan pergi. Datang dan pergi inilah terjemahnya itu menjelma. Menjelma menjadi manusia itu jin bisa enggak, Pak? Bisa. Jin bisa menjelma. Jin itu bisa menjelma menjadi John, bisa tuh, Pak. Manusia bisa jadi manusia. Nah begitu.
Jin itu bisa, tapi dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun ada nanti Bapak Ibu melihat yang begitu, roh itu nampak mirip sekali dengan ayah kita, itu adalah kerjanya jin. Nah, para ulama lagi menjelaskan jin yang mana Ustaz? Kan ada jin korin, ada jin ini. Nah, ini perdebatan para ulama di situ. Oh, yaitu jin korin katanya. Karena manusia itu qarinun minal jin wa qarinun minal malaika. Kita ini pendampingnya Bapak Ibu, ada korinnya, pendampingnya dari kalangan malaikat, ada yang dari kalangan jin. Dari kalangan malaikat ini buat kita semangat. Adapun dari kalangan jin itu yang buat kita tak semangat. Nah, kalau pagi hari nampak tuh, pagi kajian subuh dihembusnya ubun-ubunnya itu tertidurlah dia. Itu kerja jin tuh. Ada yang tertidur nggak? Itu dia kena hembus sama jin tuh. Makanya ada yang tidur, Pak. Nah, jadi roh tadi pindah ke barzah. Barzah tadi artinya apa? Pembatas. Bisakah ditembus? Tidak bisa. Tidak bisa ditembus lagi, Bu. Tapi Ustaz, nah tapi itu kan banyak tapi itu. Selama ini kan disebut Ustaz, roh itu malam Jumat pulang ke rumah. Bulan puasa tidak ada. Kalau pindah rumah dia Pak gimana? Kan repot juga tuh. Kalau rumah ngontrak dia. Ya Pak ya. Ada pernah jumpa? Nah, oke. Kemudian, nah maka disebutkan oleh Al-Quran di situ. Wa huwal marajainil bahrain. Wa huwal marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujad wa bainahuma barzakh. Surah Al-Furqan 53. Ini kata Allah SWT, dialah yang membiarkan dua laut mengalir. Dialah Allah membiarkan dua laut mengalir, Atlantik sama Pasifik. Yang satu ini airnya tawar, yang satu lagi segar. Jadi ada air laut di dunia ini, satu airnya tawar, satu airnya asin. Air itu nggak pernah menyatu, air itu Bapak Ibu. Kenapa airnya tidak menyatu? Karena ada barzakh di situ. Itulah rahasia barzakh, tadi nggak bisa ditembus. Ditelitilah oleh orang Barat. Kok bisa ya ini air asin, ini air tawar kok nggak menyatu? Bingung mereka akhirnya Bapak Ibu. Kemudian ditanyailah kepada para ulama, dapat jawaban. Diteliti nggak kan bisa teliti. Coba Bapak Ibu buat nanti, ini air tawar, ini air asin. Masukkan satu gelas. Menyatu nggak airnya? Pasti menyatu. Tapi lautan itu kenapa nggak menyatu? Bingung orang Barat tuh. Kok bisa ya? Nah itulah Allah mengumpamakan, karena kita belum ke barzah soalnya. Cuma Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir, apa sih makna barzah itu? Digunakanlah perumpamaan dua lautan tadi. Surah Al-Furqan ayat 53. Wa bainahuma, di antara dua laut itu barzakh, ada pemisah, ada dinding. Wa hijram mahjura, dan batas yang tidak ditembus. Kan itu yang tidak ditembus. Nah, kalau ada mengatakan, oh bisa ditembus Ustaz. Kalau ada mengatakan demikian, butuh dalil. Itu intinya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan mesti butuh dalil? Karena kalau membahas perkara gaib ini, akal kita kan sudah nggak sampai Pak. Contohnya apa? Di masjid ini apakah ada malaikat sekarang? Nampak? Bisa dirasakan? Kok bisa Bapak percaya? Ada dalilnya. Kan begitu ya Pak ya? Karena ada dalil tadi menyebutkan itu. Karena pandangan mata kita ini terbatas, diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini. Nah, ayat yang lain Ar-Rahman ayat 20, wa bainahuma. Ar-Rahman 20, wa bainahuma, di antara dua laut itu ada barzakh. La yabghiyan, yang tidak bisa mereka tembus sampai nanti waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna barzakh, makna kubur, dan makna al-jadas secara bahasa. Sementara secara istilah yang diinginkan oleh para ulama di dalam pembahasan kehidupan di alam barzakh adalah barzakh itu bermakna suatu kehidupan yang dirasakan oleh orang beriman atau tak beriman, laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar,
kehidupan itu dibagi kepada dua. Satu kehidupan yang indah, yang satu kehidupan yang sulit, yang buruk. Dua inilah keadaan kita Bapak Ibu. Enggak ada keadaan yang ketiga. Keadaan kita di sana, ini kita tengok hadis Nabi. Kembali lagi kepada hadis Bapak Ibu. Karena memang sekali lagi ketika membahas yang semacam ini, sandaran kita mesti kembalikan kepada dalil. Riwayat Imam Abu Daud. Siapa Abu Daud itu? Di antara 6 kitab yang menjadi rujukan kita. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Inilah kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijadikan pedoman dalam membahas hukum ataupun apa saja. Apa kata Rasulullah dari Hani Maula Utsman? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu merupakan perjalanan pertama. Jadi kalau saya mati, maka saya baru menuju kehidupan yang pertama. Perjalanan yang pertama untuk perjalanan yang panjang itu. Pertama, faman naja minhu, siapa yang selamat darinya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka dia akan mudah untuk sesudahnya. Wa man lam yanju minhu, siapa yang tak selamat darinya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka untuk berikutnya akan sulit bagi dia. Jelas di sini Bapak Ibu? Inilah yang disebutkan kehidupan barzah itu penentu untuk kehidupan selanjutnya. Dan penentu kehidupan barzah itu ditentukan oleh kehidupan dunia yang singkat ini.